Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa baru yang saya cintai, saya banggakan, selamat datang di kampus Universitas PGRI Semarang, kampus kebanggaan kita semua, kampus terbaik di Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini saya mendapat tugas menyampaikan materi tentang prinsip pengelolaan keuangan Universitas PGRI Semarang. Berkait dengan pengelolaan keuangan Universitas PGRI Semarang, hari ini kita tidak bisa lepaskan dengan prinsip-prinsip pengelolaan perguruan tinggi. Sebagaimana tertuang di dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa prinsip pengelolaan perguruan tinggi itu pada dasarnya meliputi pertama, prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini adalah merupakan kemampuan dan komitmen mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, yang meliputi rasio dosen mahasiswa, kecukupan sarana prasarana, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dan kompetensi lulusan. Untuk rasio dosen dan mahasiswa, Universitas PGRI Semarang akan berusaha yang optimal, yang terbaik, sehingga pelayanan dosen dan mahasiswa bisa berjalan dengan optimal dan bisa dilayani dari individu ke individu, hati ke hati. Secara global bahwa dosen kita 340, jumlah mahasiswa kurang lebih adalah 1.200, ini berarti kita kurang lebih adalah 1:30-an. Ini berarti menunjukkan bahwa kita adalah rasio dosen mahasiswa sehat. Untuk kecukupan sarana prasarana, alhamdulillah UPRI selalu berusaha untuk melengkapi sarana prasarana sesuai dengan tuntutan kemajuan pelayanan para mahasiswa. Selain gedung yang kita siapkan ada di 4 titik kampus, ruangan kelas yang memadai, ruang perpustakaan yang memadai, ruang laboratorium yang memadai, yang lengkap, kita siapkan secara optimal dan terus-menerus kita perbarui. Sehingga sarana prasarana ini kita upayakan selalu optimal. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, kita berusaha bahwa penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi akan dilaksanakan secara optimal, yang berkualitas dengan standar penjamin mutu yang kita siapkan di universitas, di fakultas, maupun di program studi. Sedangkan kompetensi lulusan, ini kita bisa berani menggaransi bahwa mutu lulusan kita betul-betul memadai, baik segi dari hard skill-nya maupun soft skill-nya, baik wawasan akademiknya maupun karakter kepribadiannya. Kita jamin bahwa mahasiswa UPRI lulusannya itu betul-betul bisa kita andalkan. Berikutnya, prinsip transparansi. Ini merupakan keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat, akurat pada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ini kita berusaha untuk menyiapkan informasi yang transparan, yang terbuka, yang lengkap. Termasuk juga apa yang kita miliki kita sampaikan secara baik, yang bermanfaat untuk umum, untuk publik kita sampaikan. Terbuka juga berkaitan dengan masalah informasi-informasi yang dibutuhkan, yang vital berkaitan dengan mahasiswa. Berikutnya adalah prinsip nirlaba. Prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, bahwa UPRI berusaha untuk tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha harus ditanamkan kembali ke perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan. Kita berusaha hasil usaha kita, kelebihan hasil usaha kita gunakan untuk menyiapkan sarana prasarana dalam rangka untuk memberikan layanan yang optimal pada mahasiswa. Kita berikan dalam bentuk bangunan gedung, kita perbaiki dalam sarana laboratorium, lapangan, perpustakaan yang kita siapkan untuk kepentingan pelayanan para mahasiswa. Sehingga dengan demikian
apa yang kita miliki, semua kita utamakan untuk kepentingan layanan pendidikan, yaitu layanan pendidikan yang bermutu. Berikutnya prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Kegiatan sistematik untuk memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan. Setiap aktivitas harus kita rencanakan agar tepat sasaran, harus kita rencanakan, harus punya sasaran target apa yang ingin kita capai, sehingga perencanaan harus kita secara sejak awal kita siapkan perencanaan yang komprehensif, yang sistematis, yang betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, dan juga efisien, tidak terjadi pemborosan. Kita berusaha menggunakan sesuai dengan perencanaan program yang kita siapkan sehingga tidak ada pemborosan, ya proporsional lah, sehingga biaya kita ada. Kita siapkan pendanaan yang cukup, tapi dalam hal ini adalah tidak ada terjadi pemborosan. Berikutnya berkaitan dengan masalah pembayaran mahasiswa, kita dalam ini kita menggunakan pembayaran mulai online, sehingga pelayanan keuangan ini kita kerjasama dengan beberapa bank, antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Jateng, Bank BNI, dan ini sedang dirintis dengan BPR Guru Jawa Tengah. Saya sampaikan beberapa contoh berkait dengan pembayaran di Bank Mandiri dengan sistem online. Ini bahwa caranya dalam ini adalah para siswa datang ke kantor cabang Bank Mandiri terdekat. Tanyakan ke petugas Bank Mandiri bahwa akan melakukan pembayaran biaya pendidikan Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya mahasiswa mengisi formulir slip setoran dengan lengkap, baik itu NPM maupun nomor registrasi, nama, jumlah kewajiban yang harus dibayar. Selanjutnya menyerahkan slip setoran dan menginformasikan kepada teller untuk pembayaran biaya pendidikan dengan kode institusi 10041 Universitas PGRI Semarang. Teller akan menginformasikan NPM atau nomor registrasi, nama, program studi, angkatan, dan nominal pembayaran. Jika telah sesuai, maka akan diproses pembayarannya. Selanjutnya, nasabah, mahasiswa akan mendapatkan resi bukti pembayaran. Itu contoh melalui online, sehingga semua bisa laksanakan, baik Bank Mandiri, Bank Jateng, Bank BRI, Bank BNI 46. Prinsip cara pembayarannya semua ada dengan cara yang canggih, yang mudah, dan memudahkan untuk mahasiswa, sehingga tidak ada kesulitan bagi para mahasiswa untuk melakukan pembayaran dari daerahnya masing-masing, sehingga mahasiswa tidak harus datang ke kampus, tapi cukup via ini melalui pembayaran bank-bank yang ada di wilayahnya masing-masing. Ini prinsip yang saya sampaikan sekali lagi, bahwa bank-bank itu saya contohkan Bank Mandiri, tapi baik Bank BNI, Bank BRI, Bank Jateng, prinsipnya caranya adalah sama. Kewajiban yang harus dilakukan oleh para mahasiswa selama kuliah di UGRIS ini, angkatan sekarang, angkatan baru tahun 2021-2022 ini, ada beberapa jalur. Pertama, jalur prestasi. Ini ada beberapa pilihan cara pembayarannya itu, yaitu pembayaran semester 1, itu ada pilihan 1 dan pilihan 2. Pilihan 1 ini ada harus membayar uang kuliah dan sumbangan pengembangan universitas 1 kali angsuran. Jadi para mahasiswa sekali membayar. Sedang kalau ingin pilihan 2, yaitu uang kuliah dan sumbangan pengembangan universitas, bisa 3 kali angsuran. Jadi kita boleh membayar sekali angsuran, boleh 3 kali angsuran. Prinsip semuanya adalah sama. Kita yang bayar sekali, ber3 kali, kita mendapat perlakuan yang sama, jumlahnya juga nominalnya sama. Hanya sama 1 kali, tidak akan repot-repot. Yang pilihan kedua 3 kali dengan jumlah yang telah kita tetapkan dalam slip pembayaran masing-masing.
semester 2 sampai dengan semester 8 nanti kita akan bagi pembayaran dengan sama, kurang lebihnya sudah SKS yang diambil ini rata-rata misalnya 4 juta per semester sampai dengan semester ke-8. Itu adalah jalur prestasi pilihan 1 dan 2. Ada jalur reguler saja juga. Reguler. Nih, cara pembayaran disiapkan ada 2 kali pilihan. Pilihan 1 juga pilihan 2. Pilihan 1 ini ada uang kuliah plus sumbangan universitas ini 1 kali angsuran, dan pilihan kedua uang kuliah dan sumbangan pengembangan universitas 3 kali angsuran, dan uang semester 2 semester sampai dengan semester 8 kurang lebihnya sesuai dengan SKS yang diambil rata-rata juga 4 juta rupiah. Ini semua ada dan kita sampaikan dalam hal ini adalah dalam pedoman pembayaran sudah kita siapkan, bisa dilihat dalam pedoman pembayaran secara lengkap. Perlu kami sampaikan juga bahwa kampus kita ini ada 4 kampus, yang itu kampus di pusat yang kita sebut dengan gedung pusat, itu ada di Sidodadi Timur 24 Semarang dengan wilayah itu 26.910 meter persegi. Kampus 2 ada di Jalan Sriwijaya 33, luasnya adalah 3.670 meter persegi. Kampus 3 Bendan-Dur 77 Semarang, luas kampusnya 22.609 meter persegi atau 2 hektar lebih. Dan kampus 4 di Jalan Gajah Raya 78 Semarang, luasnya 9.462 meter persegi. Itu semua digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan, untuk perkuliahan yang pusat dipakai oleh beberapa fakultas, dan kantor rektorat pusat, kantor pelayanan umum ada di GB. Ada Fakultas Hukum, Fakultas FEB, Fakultas Teknik Informatika. Kampus ini juga ada FMIPA dan FIP, ada Pasca Sarjana, dan juga perpustakaan, sarana gedung-gedung kuliah dan balerung, semua pusat ada di kampus pusat. Kampus 2 untuk sarana diklat, pelayanan untuk kerjasama dan masyarakat umum yang membutuhkan kerja diklat ada di UGRIS, kita di kampus 2. Kampus 3 karena luasnya 2 hektar, 2, ini kita lebih banyak pakai laboratorium, teknik, dan berkaitan dengan biologi, MIPA, itu disiapkan di sana. Dan kampus 4 adalah untuk FPPSKR, FPBS, untuk asrama, baik putra maupun putri, kita siapkan di sana. Termasuk SMA Lab School juga kita siapkan di kampus 4, sehingga sana ada lahan yang cukup luas, yang representatif, yang bisa untuk dipakai untuk kegiatan-kegiatan umum. Selain perkuliahan juga kegiatan sifatnya adalah kompetisi yang butuhkan tempat yang luas, kita siapkan di kampus 4 Jalan Gajah Raya 78 Semarang. Demikian para mahasiswa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga sukses semuanya, sukses studi, sukses kerja, dan sukses masa depan yang lebih gemilang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.